Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu angan-angan yang diimpikan oleh seorang yang dalam kondisi al-muhtadir, itu dalam kondisi ihtidar, kondisi akan meninggal dunia, yaitu ingin bersedekah, ya. Terutama tadi telah diumumkan bahwasanya di kota ini akan dibangun masjid yang cukup besar, ya. Maka saya memotivasi para hadirin dan hadirat untuk mengambil kesempatan besar ini agar bisa berpartisipasi dalam membangun masjid, bangun rumah Allah, ya. Seorang tentu akan dimuliakan oleh Allah ketika dia perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita tentunya lebih perhatian terhadap rumahnya sendiri, ya. Tapi ketika terkait dengan rumah Allah dia tidak perhatian. Maka berikanlah sedikit, kalau bisa banyak, perhatian terhadap rumah Allah, tentu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang impian orang yang dalam kondisi ihtidar, yang akan meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala tiba ajal salah seorang dari mereka, itu dalam kondisi ihtidar, dalam kondisi sakaratul maut, kemudian mau meninggal dunia. Karena kematian itu ada 3 kondisi. Pertama sakaratul maut sebelum ihtidar. Kemudian al-ihtidar. Al-ihtidar itu ketika nyawa mulai dicabut, namanya al-ihtidar. Kemudian yang ketiga kematian, ketika nyawa telah berpisah dari jasad, baru namanya apa? Mati. Maka ini diceritakan oleh Allah dalam kondisi menjelang kematian, menjelang ruh terlepas dari jasad. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datanglah kematian kepada salah seorang dari mereka. Qala rabbirji'un, maka berkatalah ya Allah, berkatalah dia ketika ajal akan menjemputnya, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Yaitu kembalikan aku di dunia, jangan dulu matikan aku. Buat apa? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Semoga aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Allah berkata, kalla, sekali-sekali tidak mungkin dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini omong kosong aja, ya. Omong kosong aja. Kalau dikembalikan belum tentu mengamalkan amal saleh. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka ada alam barzakh sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi dia mengungkapkan penyesalannya ketika akan meninggal dunia. Bagaimana lagi kalau sudah meninggal dunia? Sini dia mengatakan, saya ingin kembali di dunia untuk bisa beramal saleh, tundalah kematianku. Dia ingin melakukan amal saleh secara umum. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Munafiqun, Allah menyebutkan impian seorang dalam kondisi ihtidar ingin amal khusus, yaitu ingin sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Saya terjemahkan ayat ini, kemudian saya akan tafsirkan secara ringan sebagaimana penjelasan para ulama. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa yang melakukannya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan berinfaklah dari sebagian apa yang Allah berikan kepada kalian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, maka dia berkata, ya Rabbku, seandainya kau tunda kematianku sedikit saja, ajalin qarib, sedikit saja, sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku bisa menjadi termasuk orang yang saleh. Kata Allah, Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajal. Sedikit pun Allah tidak akan tunda kematian seseorang pun.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Tapi ayat ini datang dalam surat Al-Munafiqin tentang kisah orang-orang munafik. Ya. Dan di akhir surat Al-Munafiqin Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian lalai dari mengingat Allah gara-gara harta dan anak-anak kalian. Ya. Dua hal ini di antara sebab seorang lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk beribadah, lupa untuk bersedekah, adalah sibuk mencari harta dan sibuk bersenang-senang dengan anak-anak. Makanya Allah sudah ingatkan dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Ada yang lulus dalam ujian tersebut, ada yang tidak lulus. Harta ujian, anak-anak juga ujian. Allah juga mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh maksudnya membuat kalian lupa untuk mengingat Allah, membuat kalian terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya Allah berbicara, Rasulullah SAW bersabda tentang anak-anak, kata Rasulullah SAW, al-waladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Sungguhnya anak-anak itu bisa menimbulkan, gara-gara anak-anak seorang jadi pelit, karena mikir anak-anak ini harus disiapkan inilah, siapkan anu buat anak-anak, sehingga menabung, sehingga lupa untuk bersedekah dengan alasan ngurus anak-anak. Kemudian majbanatun, bikin pelik, bikin penakut, ya, harusnya berjihad, berjuang, ya. Tapi karena mikir anak-anak akhirnya tidak mau berjihad. Dan mahzanatun terkadang mendatangkan kesedihan akibat sikap dan hal-hal yang terkait dengan anak-anak, ya. Sedih mikirkan anak-anak begini, menjadi gham waham, ya, kegelisahan karena mikirkan anak-anak, dan itulah yang ditimpa oleh para orang tua. Intinya Allah mengatakan bahwasanya jangan sampai harta kalian dan anak kalian membuat kalian lupa untuk mengingat Allah, ya. Apalagi harta, Allah kedepankan harta karena harta ini yang paling menyibukkan orang, sehingga lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manusia cinta dengan harta, ya, sibuk dengan harta, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta telah dijamin, sementara zikir dituntut, ibadah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya harta sudah, rezeki telah dijamin oleh Allah. Sementara Allah menuntut untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka keanehan manusia sibuk dengan yang sudah dijamin, berjihad bersungguh-sungguh, sementara lalai dengan apa yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntut oleh Allah. Seharusnya kan seharusnya seorang nyaman, aman, tentram dengan apa yang sudah dijamin, kemudian sibuk dengan apa yang dituntut oleh Allah. Allah tuntut dia ibadah, Allah jamin dia rezeki. Tapi manusia kebanyakan terbalik. Rezeki dia habis-habisan, bersungguh-sungguh, dia tuntut padahal sudah dijamin. Sementara ibadah yang dituntut darinya, dia bermalas-malasan. Harusnya kebalikan. Kamu cari rezeki untuk bisa fokus untuk beribadah. Namun demikianlah kesibukan mencari harta membuat orang lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, di antara bentuk zikir mengingat Allah adalah beribadah, di antara bentuk beribadah bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kemudian Allah bercerita atau menyebutkan tentang bentuk syukur terhadap harta yang Allah berikan. Di antaranya dengan berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Tidak seluruhnya, cuma sebagian. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian ajalnya. Ketika datang dalam kondisi ihtidhar, ingin meninggal, maka dia ingin ditunda sedikit. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku. Tentu kita tidak dengar dia berbicara, tapi dalam hatinya dia berkecamuk minta untuk ditunda sedikit saja. Makanya Allah mengatakan, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku meskipun sedikit saja. Kenapa? Dia masih berharap, siapa tahu dikabulkan. Kalau minta ditunda lama-lama tidak dikabulkan. Sebagaimana kita kalau di dunia, kalau kita minta banyak dari orang mungkin enggak dikasih, tapi kita bilang sedikit aja. Mungkin dia kasih. Maka ini orang tidak minta banyak-banyak. Dia minta waktu sedikit, 5 menit aja. Minta 5 menit, minta 10 menit, minta 1 menit. Ya, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah aku barang sedikit saja. Ya, dia berharap Allah kabulkan. Ya. Buat apa? Fa as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku bisa termasuk orang saleh. Maka di antara ciri orang saleh adalah bersedekah. Dia tahu bahwasanya
Sedekah dalam waktu 5 menit bisa dia bersedekah banyak. Dia tinggal ngomong, rumah saya buat ini kan butuh beberapa detik aja, ya enggak? Dia ambil ATM kemudian dia klik kirim 100 juta buat pembangunan masjid kan cuma butuh beberapa detik, ya enggak? Dia cuma butuh 5 menit sudah dia bisa melakukan banyak hal. Karena kita sekarang umur panjang mau klik nggak bisa-bisa. Bukan nggak bisa, cuma nggak mau jarinya ngeklik. Ngeklik paling 100 ribu. Tambah 02 udah ragu-ragu. Tambah 03 apalagi ya. Ya. Nanti kita mau klik banyak-banyak kalau udah mau mati baru ngeklik sebanyak-banyaknya 0 kalau bisa sampai habis. Sekarang kita belum merasakan. Itu dirasakan oleh orang yang akan mau meninggal dunia. Dia ingin dikembalikan sebentar aja supaya dia bisa berbuat apa yang bisa dia perbuat terkait dengan sedekah. Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi Allah mengatakan apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda satu jiwa pun ya jika telah datang ajalnya. Allah khabir bima ta'malun, dan Allah Maha khabir, Maha mengetahui tentang detail-detail apa yang kalian lakukan. Tapi di sini Allah mengatakan Allah tidak akan menunda kematian barang sedikit pun enggak bakalan. Ya. Karena semua kalau sudah datang waktunya, ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan. Ajal akan datang pada waktunya. Dan setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kematian adalah suatu yang misteri, yang luar biasa, misteri, enggak ada yang tahu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok, dan tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Maksudnya dia tidak tahu waktu matinya kapan. Ini misteri, suatu hal yang sangat misteri yang tidak seorang pun tahu. Ya. Apalagi kematian tidak harus sakit dulu. Betapa banyak orang meninggal tanpa didahului sakit. Saya sering dengar ada seorang ustaz, ini saya kenal orang kalau periksa medical check up semuanya bagus, olahragawan, teratur, makan pilih-pilih, tapi waktunya mati. Benar. Kalau ketabrak mobil, apa nunggu pesawat meledak, pesawat jatuh? Terkadang tidak ditabrak mobil, pesawat juga tidak jatuh, tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, kolesterol normal, tahu-tahu mati. Ada yang begitu enggak? Banyak, tiba-tiba begitu. Dia meninggal gara-gara olahraga teratur. Buktinya dia meninggal tatkala olahraga, iya enggak? Olahraga teraturnya dia meninggal ketika sedang apa? Olahraga. Banyak tidak? Banyak. Dia menyangka olahraganya yang buat dia bertambah umurnya, tidak, ternyata waktunya meninggal. Ya. Bukannya kita mengatakan jangan berikhtiar tetap. Ya. Tapi jangan kita merasa pede kalau saya sudah olahraga berarti saya akan tertunda kematian saya. Tidak sama sekali. Kita disuruh berikhtiar. Kalau sakit ya berobat. Tetapi sebab kematian itu banyak. Taruhlah ada 100 sebab kematian. Kita hanya selamat dari sebab. Misalnya sebab kematian diantaranya kolesterol tinggi. Taib, kita jaga makan, olahraga. Tapi kan masih ada 99 sebab yang lainnya yang kita tidak tahu. Gitu tidak? Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Siapa yang tidak tewas dengan pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Sebab kematian banyak, semuanya bermuara pada satu tujuan, sama-sama menyebabkan apa? Kematian. Tidak disyaratkan mati harus sakit dulu, tidak disyaratkan mati harus tua dulu, tidak disyaratkan mati harus gemuk dulu, ya enggak? Gemuk kurus pada mati enggak? Mati. Saya ketemu orang namanya Daiman. Umurnya meninggal umur 120 tahun. Saya ketemu cucunya. Jadi cucunya ini ngaji, kemudian dia punya om-om 80-an tahun ikut ngaji juga. Jadi mereka keturunan umur panjang. Saya bilang dulu, kakek dulu waktu meninggal apakah kurus krempeng? Enggak, biasa-biasa hidup. Makan nasi juga. Maksudnya hidup biasa-biasa, tapi umur panjang. Ya, umur panjang. Kalau Allah takdirkan umur panjang, artinya dia hidup biasa-biasa. Sebaliknya saya ketemu seorang sampai nangis depan saya. Dia bilang, Ustaz saya sudah jaga makan. Saya sudah pilih-pilih kalau makan, olahraga teratur, tiba-tiba kena kanker. Dia sudah meninggalkan segala makanan yang kata dokter sebab kanker. Jadi dia sudah berolahraga teratur, ternyata dia kena kanker. Maksud saya bukan suruh antum makan seenaknya, enggak. Ya, enggak. Ya, bukan saya suruh antum gemuk-gemuk, enggak ya. Maksud saya, kita hanya bisa berusaha berikhtiar.
Tetapi sebab kematian itu apa? Banyak. Oleh karenanya, karena kematian bisa datang setiap saat, maka kita berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya. Di antaranya kalau kita mau bersedekah, bersedekahlah. Ya. Benar dikatakan bahwasanya orang yang rambutnya putih semua lebih cepat mati daripada orang yang rambutnya masih hitam. Secara statistik, orang yang umurnya 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas, kemungkinan dia mati lebih besar, itu tidak? Daripada yang rambutnya masih hitam. Coba umurnya 60 tahun ke atas, angkat tangan coba, saya ingin tahu. Cuma 1, 2, kan lainnya udah mati kan? 3. Coba ulang-ulangi berapa orang? 1, 2, 3, mana lagi 4, 5, 6, cuma sedikit, nggak sampai 10. Maksud saya secara statistik perhitungan yang umur 60 tahun ke atas lebih dahuluan mati, itu ya. Yang masih muda-muda lama matinya. Itu secara perhitungan global, tapi kalau secara person per person enggak. Setiap kita kemungkinan mati dan hidup 50%. Sama dengan dia. Hidup dan mati, karena banyak juga anak muda yang meninggal, ya enggak? Benar kalau secara global, secara umum ya benar, yang 60 tahun ke atas duluan mati daripada yang umur 40-an. Tapi kalau person demi person belum tentu. Bisa jadi yang kamu ini dari bagian yang anak muda yang mati. Oleh karena tidak ada yang bisa jamin, lihat rambutnya hitam masih hitam semua, tubuhnya masih sehat, kemudian dia merasa dia akan hidup lama. Enggak ada yang tahu. Enggak ada ya yang tahu. Kemarin saya dengar ada, saya enggak tahu, tapi diceritain ada olahragawan bulu tangkis umur mungkin masih 17 meninggal di lapangan. Apalagi kurang sehatnya, jago bulu tangkis, badan tidak gembrot. Waktunya mati, mati. Kita lihat juga sebagian ustaz kita juga begitu, ada yang urus-urus mati di luar. Ada yang gemuk masih hidup, enggak ada. Jadi enggak ada yang bisa menentukan kematian. Kematian adalah misteri. Silakan antum berusaha, berolahraga, makan, kita harus berusaha untuk jaga kesehatan. Tapi tidak ada jaminan. Karena sebab kematian itu apa? Banyak. Oleh karenanya, kapan kita ada kesempatan beramal soleh, maka kita beramal soleh. Allah mengatakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Jika datang kepada suatu jiwa ajalnya, Allah tidak akan tunda sedikit pun. Meskipun dia minta sedikit pun enggak bisa. Ya. Allah khabirun bima ta'malun. Allah Maha khabir. Khabir lebih detail daripada alim. Khabir yaitu al-ilm bidaqaiqil umur. Jadi sifat Allah sifat ilmu. Ilmu ini global. Ada di antaranya al-khabir, dia mengetahui yang lebih apa? Detail. Makanya ketika Allah berbicara tentang misalnya masalah menjaga pandangan, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman tundukkan pandangan mereka. Katakan kepada laki beriman tundukkan mata mereka, sebagian pandangan mereka, wa yahfaz furujahum, agar menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah khabir dengan apa yang mereka kerjakan. Kata para ulama, Allah tahu detail-detailnya pandangan kita, lirikan mata kita, pengkhianatan lirikan mata kita Allah tahu secara detail. Kita sedang ngobrol dengan kawan kita menghadap kita, tahu-tahu kita melirik cewek misalnya, melirik yang haram, dia tidak tahu, tapi Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Ya alamu khainatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Yaitu sebagai ulama Syekh Tahir bin Ashur, dia menyebutkan Allahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha khabir tentang apa yang kalian lakukan. Untuk menyemangati kita bahwasanya apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Sedekah kita Allah tahu. Bahkan niat kita untuk berbuat baik Allah pun tahu. Niat kita untuk bersedekah Allah pun tahu. Seorang misalnya dia sudah menyisihkan sebagian uangnya untuk haji. Kemudian dia meninggal, Allah tahu bahwasanya dia sudah berusaha untuk apa? Haji. Dia sudah sisihkan uangnya misalnya untuk membangun rumah buat ibunya, keburu meninggal, Allah tahu. Jangan khawatir. Yang penting kamu sudah bersedekah atau sudah niat untuk bersedekah. Sudah ada aksi yang kau lakukan untuk menunjukkan bahwasanya kau ingin bersedekah. Allah Maha tahu. Allah tahu dengan detail. Baik. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang sedang ihtidhar ini pingin bersedekah, dia tidak bilang saya pingin umrah, saya pingin haji, ya Allah tundalah waktu sebentar, saya ingin ibadah, ingin sholat, ingin apa, ya. Maka pendapat ahli tafsir mengatakan karena di sini dia tahu dia kekurangan ketika dia masih hidup. Mungkin orang ini orang yang berada.
berada sehingga dia seharusnya dia bisa bersedekah banyak namun dia tidak lakukan. Sehingga dia merasa menyesal ya. Sehingga dia bilang, tolong minta waktu sebentar ya Allah, saya ingin bersedekah. Dia harta dia banyak. Ada yang mengatakan Allah sebutkan tentang sedekah untuk menyelisih orang-orang munafik, karena orang-orang munafik di antara sifatnya tidak mau bersedekah. Allah sebutkan di awal surat Al-Munafiqin, kata Allah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah orang-orang munafik yang berkata, janganlah kalian berinfak kepada kaum muhajirin yang ada di sekitar Nabi SAW sampai mereka buyar meninggalkan Nabi. Jadi sifat mereka tidak mau berinfak. Maka silih-siliha dia ingin menyelisih sifat orang munafik. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain surat At-Taubah, al-munafiqun al-munafiqat ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Sifat orang munafik adalah menyeru kepada kemungkaran, mencegah dari kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, dan menggenggam tangan mereka, maksudnya pelit. Maksudnya apa? Pelit. Maka dia tidak ingin jadi orang munafik, maka dia berharap untuk bisa bersedekah, karena pelit bersedekah ciri orang-orang munafik. Ini pendapat. Sebagian ada yang mengatakan kenapa dia bilang sedekah tidak ibadah yang lain? Karena dia tahu betapa efek sedekah luar biasa setelah kematian. Karena dia akan mati sebentar lagi ruhnya akan dicabut. Kalau ruhnya bercabut dia sudah tidak bisa beramal soleh. Dia tahu di antara amal soleh yang dahsyat, efeknya luar biasa bagi orang yang sudah meninggal adalah sedekah. Makanya sedekah akan menjadi naungan tatkala di alam, tatkala di padang mahsyar. Sedekah akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak efek luar biasa ketika seorang sudah meninggal, efek sedekah, maka dia ingin bersedekah. Taib, intinya orang ini menyebutkan sedekah tidak lain karena sedekah itu adalah salah satu ibadah yang agung. Bukan saya katakan ibadah teragam, enggak, banyak ibadah yang agung. Tetapi intinya salah satu ibadah yang agung adalah apa? Sedekah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan keutamaan-keutamaan sedekah, ya. Baik keutamaan duniawi maupun keutamaan ukhrawi. Karena subhanallah begitu agungnya pahala sedekah, sampai syariat juga menyebutkan tentang keutamaan duniawi, memotivasi orang untuk bersedekah. Ya. Karena sebagian orang terkadang termotivasi kalau dapat ganjaran duniawi terlebih dahulu. Ya. Selain ganjaran-ganjaran ukhrawi, dan sedekah menggabungkan keduanya, ganjaran duniawi dengan ganjaran apa? Ukhrawi. Ya. Nah, bolehkah kita bersedekah dengan niat mendapatkan ganjaran duniawi seperti dilapangkan rezeki misalnya, dapat husnul lapangan rezeki misalnya, ya, contohnya, agar tidak terhindar dari sebab kematian yang buruk misalnya, ini duniawi. Jawabannya, ini di antara ibadah yang boleh tasyrik. Boleh niat duniawi dan boleh juga niat ukhrawi. Dan ini banyak amal-amal soleh yang dibolehkan seperti ini. Contoh misalnya, ya, ketika berhaji sambil berdagang boleh. Ya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Kata Allah, tidak mengapa bagi kalian ketika kalian berhaji sambil mencari karunia Allah. Itu sambil berdagang. Boleh tidak? Boleh. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Jadi dia ingin haji sekalian dia ingin dagang, karena ketika berhaji bertemu dengan banyak orang yang berhaji dari segala penjuru tempat. Ini kesempatan untuk berdagang. Dulu saya lihat kawan-kawan saya dari mahasiswa UIM, terutama orang Rusia, ketika dia berhaji mereka jualan barang-barang dari Rusia, pisau-pisau Rusia keren-keren. Dia jualan ketika musim haji. Ini boleh, ya. Ini di antara dalil bahwasanya terkadang sebagian amal soleh boleh tasyrik, boleh menggabungkan antara tujuan duniawi dengan tujuan apa? Akhirat. Contoh lagi, Nabi SAW ketika memanggil Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, kata Rasulullah SAW, saya ingin angkat jadi engkau sebagai amir dalam jihad supaya kau dapat ghanimah. Supaya kau dapat apa?
ghanimah. Maka Amr bin As mengatakan, Rasulullah, saya berjihad bukan untuk ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr, ni'ma al-malu salih lirajuli salih. Wahai Amr, sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika di tangan lelaki yang saleh. Itu silakan kau dapat harta dan kau gunakan untuk apa? Kebaikan-kebaikan. Mungkin niat untuk berjihad supaya dapat apa? Ghanimah di antaranya. Ya, ini diperbolehkan. Di antara lagi misalnya menyambung silaturahmi agar rezeki lancar dan agar panjang usia. Rasulullah yang memotivasi. Man ahabba, siapa yang suka an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silakan sambung silaturahmi. Ini Rasulullah motivasi dengan ganjaran duniawi. Contoh Rasulullah SAW mengatakan bersedekah untuk kesembuhan. Dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Maka ini adalah motivasi dari Nabi untuk ganjaran duniawi. Rasulullah SAW bersabda juga, Allah berfirman, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan beri infak kepadamu. Duniawi, siapa yang berinfak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah seorang menggabungkan antara niat duniawi dengan niat ukhrawi dalam sedekah? Jawabannya boleh. Tentu yang terbaik dia tidak mikir duniawi, dia tidak mikir. Karena keuntungan duniawi tersebut akan datang secara otomatis meskipun tidak dia niatkan. Meskipun tidak niatkan akan datang keuntungan utang duniawi tersebut secara otomatis. Tapi boleh. Kenapa? Rasulullah yang motivasi. Yang kedua syaratnya atau syarat boleh meniatkan duniawi dengan syaratnya adalah tidak boleh niat dunia tersebut mendominasi, tidak boleh. Tetap yang mendominasi adalah saya bersedekah agar dapat ganjaran di akhirat. Harus yang mendominasi itu. Tidak boleh syarat duniawi mendominasi. Apalagi sampai syarat duniawi secara total benar-benar duniawi. Kalau secara total dunia tidak mendapatkan akhirat sama sekali. Namanya beramal dengan amal akhirat untuk mencari dunia murni, maka ini hukumnya haram. Tetapi jika amal akhirat masih mendominasi, masih boleh. Tentunya kalau dia berniat dengan niat ganjaran ukhrawi secara totalitas itu lebih baik. Dia tidak mikir ganjaran duniawi, itu lebih baik. Tapi namanya manusia tidak bisa mengatur apa? Hatinya. Oleh karenanya untuk memotivasi sedekah, ternyata syariat mendatangkan ganjaran duniawi sebelum ganjaran apa? Ukhrawi. Ya. Orang bersedekah dapat ganjaran duniawi sebelum ganjaran ukhrawi. Saya akan bacakan beberapa ganjaran-ganjaran ya, dunia maupun ukhrawi. Ya. Di antaranya bahwasanya siapa yang bersedekah akan dihindarkan dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Seperti kematian yang mengenaskan, dia akan dihindarkan. Di antaranya su'ul khatimah. Kata Rasulullah SAW, "Sana'il ma'ruf taqi masari as-su'." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah dari kesudahan yang buruk. Ya, dari kesudahan yang buruk, ini duniawi. Maka berbuat baik di antaranya dengan banyak bersedekah. Kemudian dalam hadis diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, Rasulullah menceritakan tentang perkataan seorang nabi dari Bani Israel. Dia berkata kepada umatnya, wa amurukum bisadaqah, dan aku perintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik rajulun asarahul adu. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti seorang yang ditawan oleh musuh. Fa awthaqu yadahu ila unuqihi. Kemudian dia membelenggu tangan orang ini, musuhnya membelenggu tangan orang ini, diikat di lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu, kemudian dimajukan untuk dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian dia berkata,
Orang ini berkata sebelum dipenggal, dia berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Saya akan membayar fidyah supaya kalian bebaskan aku dengan sedikit maupun banyak. Maka mereka terima, fafada nafsahu minhum. Maka dia pun menyelamatkan dirinya dengan membayar fidyah, ya tebusan agar dia selamat. Maksudnya dalam Sahihul Jami', hadis yang sahih. Jadi maksud saya, Nabi ini memberi perumpamaan orang yang bersedekah seperti orang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Dari apa? Kebinasaan. Maka sebagian ulama mengambil dalil tentang dari hadis ini bahwasanya orang yang sering bersedekah dia akan menyelamatkan diri dari banyak kebinasaan. Harusnya dia binasa enggak jadi, harusnya dia binasa saja, harusnya dia celaka enggak jadi. Kenapa? Dia sering bersedekah. Dia sering bersedekah. Ya. Maka di antara faedah duniawi, orang yang sering bersedekah maka dia akan diselamatkan dari banyak musibah, ya, bencana-bencana karena dia sering bersedekah. Saya dapati sebagian kawan, subhanallah, ketika ini contoh sederhana, ketika musim pandemi, banyak kawan-kawan yang usahanya terjun bebas, ya. Benar-benar jatuh, yang bangkrut, macam-macam, berbagai macam model. Tapi kita dapati sebagian kawan-kawan kita yang rajin bersedekah, Allah jaga. Allah jaga. Di tengah-tengah pandemi dia usahanya lancar-lancar saja. Bahkan di antara mereka yang semakin ya tinggi pendapatannya ketika apa? Pandemi. Saya amati mereka. Ternyata mereka orang yang banyak apa? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Orang yang sering bersedekah tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira ketakutan karena bertemu dengan malaikat Jibril. Dia sangka ini suatu yang mengerikan. Malaikat Jibril peluk dia, lepas dia peluk dia, lepas dia sampai dia susah bernapas. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun menemui Khadijah dia berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh saya telah khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Maka Khadijah berkata, perhatikan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak. Bergembiralah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kemudian Khadijah mengatakan, "Innaka la tasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Engkau selalu jujur dalam berucap. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang yang susah ekonominya. Engkau sedekah maksudnya. Wa taksibul ma'dum. Bahkan kau bekerja untuk orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Ada orang yang tidak penghasilannya miskin kurang, kau bantu. Ada yang tidak punya penghasilan sama sekali. Seperti yang Allah sebutkan tentang au miskinan dza matrabah. Seperti orang miskin yang punya tanah, maksudnya orang miskin tidak punya apa-apa kecuali tanah. Miskin di puncak miskin, nol, tidak punya apa. Disebut al-ma'dum. Engkau membantu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa taqri dhaif, suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Tapi semua ini kalau kita renungkan semuanya terkait dengan sedekah. Silaturahmi butuh sedekah enggak? Butuh keluar duit enggak? Butuh. Membantu orang yang miskin butuh duit enggak? Butuh harta. Bantu bekerja untuk orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, butuh harta enggak? Butuh. Menjamu tamu butuh duit enggak? Kalau enggak cuma tempe goreng, enggak punya duit. Kalau punya duit, kambing. Enggak punya duit, telur ceplok. Butuh duit kalau menjamu tamu. Membantu orang terkena musibah butuh harta enggak? Ternyata di antara sifat-sifat yang Khadijah sebutkan kepada Nabi, isinya adalah di antaranya sedekah. Dan Khadijah mengatakan demikian radhiyallahu anha, kata para ulama, dia berdasarkan istiqra, yaitu dia mengamati tentang kondisi manusia dari dulu sampai sekarang, sampai di zaman ini. Karena itu belum ada Al-Quran turun, belum ada hadis Nabi baru saja di Rasul. Tetapi Khadijah bisa melihat pengamatan beliau dari umat-umat terdahulu sampai umat yang sekarang di zaman beliau, bahwasanya orang yang suka berbuat baik kepada orang lain tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum menenungkan orang-orang yang sudah berbuat baik, mereka tidak bakalan dihinakan ya Allah, kecuali mungkin mereka ria, sombong, itu mungkin. Tapi kalau orang ikhlas membantu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu ya akan mencegah orang dari berbagai macam kebinasaan yang harusnya dia binasa tidak jadi. Harusnya dia binasa tidak jadi. Contohnya tadi sang Nabi tersebut memperumpamakan orang yang bersedekah, amurukum bisadaqah, aku perintahkan untuk bersedekah, karena perumpamaan orang bersedekah seperti orang yang ditangkap oleh musuh, diikat tangannya, kemudian ingin dipenggal, tahu-tahu dia bilang
saya ingin menebus diriku. Mau atau tidak? Mau, akhirnya dia bebas. Ibarat sedekah yang dia keluarkan untuk menebus dirinya dari berbagai macam kebinasaan di dunia. Dan ini di antara manfaat duniawi. Tapi ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara manfaat sedekah duniawi adalah menjadikan harta tersebut bertambah. Baik. Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah bersumpah, demi Allah, demi Allah. Rasulullah sebut 3 perkara, di antara kata Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Kenapa Rasulullah buka dengan sumpah dalam sebagian riwayat? Agar kita tidak ragu. Karena secara zahir kasat mata yang kita lihat, kalau sedekah kita keluarkan uang, berarti uang berkurang, harta semakin berkurang. Gampangannya kalau kita punya ATM, kita klik 2 juta, tadinya 10 juta, dia tinggal berapa? 8 juta. Tapi Nabi berkata, jangan khawatir, itu 8 juta akan kembali lagi 10 juta atau bahkan lebih. Sebenarnya ulama menafsirkan, mana qasat sadaqatun bil mal. Sedekah tidak mengurangi harta, bal tazid, bahkan menambah. Taib, mana qasat sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta, ya. Maka bukti banyak bahwasanya orang semakin bersedekah, maka hartanya semakin bertambah-tambah. Siapa yang jamin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bertambah? Itu urusan Allah, bukan urusan antum. Yang penting antum tugasnya yakin aja. Yakin sedekah, ya. Ustaz, kalau kita sedekah semuanya apa tambah? Ya itu, kau yakin enggak? Kalau enggak yakin jangan. Abu Bakar yakin, dia kasih harta semua, tambah enggak? Tambah, makin kaya. Abu Bakar sedekah yang sampai kepada kita, beliau bersedekah dengan hartanya dua kali, yang sampai pada kita. Ketika akan hijrah dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Ketika perang Tabuk dia bersedekah dengan seluruh apa? Hartanya. Sebagian sahabat ingin bersedekah dengan seluruh hartanya, di antaranya Ka'ab bin Malik, kata Nabi jangan. Tidak semua imannya seperti siapa? Abu Bakar. Karena sebagian orang pernah tanya sama saya, Ustaz, saya kemarin sedekah terprovokasi, saya sedekah banyak. Saya menyesal Ustaz, boleh enggak saya minta kembali? Subhanallah. Ya, jadi maksud saya, tugas antum meyakini, betapapun yang antum keluarkan, pasti kembali. Pasti. Yang jamin siapa? Nabi SAW. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak berkurang. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Yang jamin Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Kalau ada bos punya uang, misalnya dia punya uang 1 triliun, terus dia bilang sama antum, udah, kamu punya uang berapa? Saya punya uang 1 juta bos. Ya udah, 500 ribu kau kasih sama orang miskin, nanti saya ganti. Kira-kira dia sumbang 500 ribu, nekat atau tidak? Nekat lah, karena yang bilang bos punya uang 2 triliun. Paham? Tapi misalnya sama-sama teman, kau punya uang berapa? 1 juta. Terus kamu berapa? Saya juga 1 juta. Kamu sumbang 500 ribu, saya ganti. Ya kita ragu. Apalagi orang ini sering pinjam uang sama kita. Nah, kau saja hutang belum bayar, kemudian suruh saya bersedekah. Kita ragu. Tapi kalau yang menjamin adalah yang Maha pemberi rizki, yang rizkinya tidak putus-putus. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum insakum kanu ala fi sa'idin wahidin fasa'aluni." Kalau kalian wahai jin dan manusia dari awal sampai akhir berkumpul pada satu dataran, semuanya minta kepadaku. Minta sehari penuh, minta ini. Fa ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian saya kabulkan seluruhnya. Mana qasadzalika min mulki, maka kekayaanku, kekuasaanku tidak berkurang sedikit pun. Nabi yang berkata, yadullahil mal'a, tangan Allah penuh dengan infak. Ya. Allah selalu memberi infak. Kata Nabi, ara'aitum ma anfaqa Allah Subhanahu wa taala mundzul khalqis samawati wal ard.
Coba kalian renungkan berapa banyak infak yang Allah berikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Banyak sekali. Buat manusia, berbagai macam makhluk, jin, manusia, hewan-hewan semua. Sungguhnya infak yang Allah keluarkan sampai sekarang tidak mengurangi sedikit pun kedermawanannya, tidak mengurangi asetnya sama sekali. Maka Allah mengatakan, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Dan dia wa huwa khairur razikin, sebaik-baik pemberi apa? Rezeki. Dan Allah ganti bukan setimpal, lebih. Allah ganti lebih. Ini kenyataan lah, kenyataan. Dan itu tafsiran sebagian ulama terhadap hadis ma naqasa shadaqatan min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Maksudnya bal tazid, bahkan menambah. Bahkan menambah apa? Bahkan menambah harta. Maka seorang tinggal beriman, yakin, dan dia mulai coba sedikit demi sedikit. Mulai infak 10 ribu, mulai pelan-pelan. Latihan, kemudian latihan berapa? 100 ribu. Mulai ambil ATM banking, mulai 100 ribu, mulai. Sudah tambah iman, 200 ribu. Tambah iman lagi 2 juta, Masya Allah. Tambah iman lagi 20 juta, Masya Allah. Tambah iman lagi 200 juta. Iman kurung 200 ribu lagi. Sampai akhirnya kita dapati sebagian orang infak 2 miliar, 3 miliar, puluhan miliar. Bagi dia udah biasa. Sampai orang kalau sudah terbiasa infak, dia enggak infak, dia bingung. Ini uang kebanyakan mau dikemanakan. Gelisah tidak diinfak. Sudah kecanduan berinfak. Nah sebagian kita kecanduan pelit. Alhamdulillah pelit, saya bisa beli gorengan. Alhamdulillah pelit, bisa beli nasi goreng. Putar itu aja. Gorengan, nasi goreng. Gorengan, nasi goreng. Karena duitnya enggak naik-naik. Dia berinfak, naik. Ekonominya naik. Jadi di antara manfaat duniawi orang yang bersedekah, rezekinya ditambah. Ini sudah kenyataan. Sampai ada seorang, dia bilang, saya kenal orang itu, dia bilang, saya ini bingung, harta mengejar saya, dunia mengejar saya. Saya berusaha tinggalkan dunia, dunia mengejar saya, subhanallah. Saya berusaha tinggalkan dunia, dunia mengejar saya. Semakin banyak rezekinya, semakin banyak hartanya. Dia sudah tinggalkan dunia, dunia malah mengejar bertambah-tambah. Sebagian kita ngejar dunia nggak dapat-dapat. Kenapa? Ternyata pelit. Nah, ini repot. Dikejar semakin jauh, dikejar semakin jauh. Akhirnya cuma beli gorengan sama nasi goreng. Baik. Di antara manfaat duniawi yang didapatkan dari bersedekah adalah menimbulkan kebahagiaan, dada menjadi lapang. Jadi menjadi lapang. Ya. Oleh karenanya disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, sebab kebahagiaan 2. Ya. Pertama ikhlas, yang kedua al-ihsan ilan nas. Sebab kebahagiaan 2, ikhlas. Orang yang ikhlas pasti bahagia. Kalau dia tidak ikhlas, dia gelisah. Apa kata orang, apa kata netizen, nanti kalau begini bagaimana? Gelisah sendiri. Karena dia menggantungkan kebahagiaan pada netizen. Subhanallah, terkadang kita tidak duga ya. Ada seorang subhanallah, saya melihat dia menuntut ilmu lah, kemudian tiba-tiba datang gelisah. Ustadz ini bagaimana Ustadz, gimana? Ada apa? Waduh, saya kemarin bicara, nanti orang bilang apa, nanti murid-murid saya bilang apa. Subhanallah. Ente sudah ilmu seperti gini masih ketakutan dengan omongan siapa? Netizen. Ya berarti kita tahu kadar ikhlas kita memang apa? Kurang. Kita menyangka ilmu kita sudah tinggi, kita menyangka kita sudah ikhlas, ternyata tidak. Ternyata kita masih mengkaitkan kebahagiaan kita dengan apa? Komentar apa? Netizen. Ini saya alami, maksudnya saya kaget juga ya. Ya, waliyadzubillah, bisa juga kita seperti itu. Kita menyangka kita sudah bisa memperbaiki hati, ternyata kita masih, aduh nanti orang bilang apa? Nanti apa kata dia? Masih begitu terus. Sehingga gelisah sendiri. Makanya orang ikhlas dia bahagia, orang tidak ikhlas dia gelisah. Yang kedua kata Syekh Sa'di rahimahullah, di antara sebab kebahagiaan adalah ihsan ilal ibad. Berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang sering berbuat baik sama orang lain, maka dia diberi kebahagiaan. Makanya saya kadang heran lihat sebagian orang, hobinya membantu orang lain. Hobinya membantu orang lain. Ada yang ini, bantu ini, bantu ini. Ketika saya baca ini, saya tahu ternyata dia bahagia. Ternyata dia bahagia ketika sering bantu orang lain. Contoh sederhana guru kita, Al-Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Kemana saja ada musibah, dia pasti di paling depan.
sana, bantu sana, bawa bantuan, bawa ke sana. Siapa yang susah dia bantu. Saya heran ini orang kenapa bisa begini? Karena dia bahagia. Waktu saya menikah, saya enggak punya apa-apa ya. Mahar saja cuma 170.000 ya. Walimah istri yang bayar, kemudian rumah juga istri yang sewain. Apalagi malam pertama sewa hotel, duit enggak ada. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, padahal dia guru saya waktu itu, langsung dia bilang, Ustaz Firanda, enggak usah pikir. Udah kamu tidur di rumah saya. Malam pertama di rumah. Ustaz kemana? Enggak usah mikir. Dia tidur di mana? Istri Ustaz kemana? Enggak usah dipikir. Rumahnya dia kosongkan untuk saya malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Subhanallah. Akhirnya waktu saya mau pergi ke Madinah, saya ke UIM, saya masuk kelas bahasa. Duduklah saya sama seorang Pakistan. Kita lama-lama dia ngobrol, dia iseng-iseng tanya, Firanda, kau kenal seorang dari adalah penuntut ilmu dari Indonesia? Saya bilang saya kenal beberapa ustaz dari Indonesia. Abu Fulan, kata dia bukan. Abu Fulan bukan. Abu Sa'ad, itu Abu Sa'ad. Kau kenal dia? Saya kenal, itu guru saya. Itu orang kata dia luar biasa. Dia pernah bangunkan rumah teman saya atau kakak dia atau adik dia. Bangunkan rumah jadi tukang batu tidak dibayar sama sekali. Di luar negeri, dia kerja bikin batu bangun sampai rumah jadi. Dia kerja tidak dibayar sama sekali. Dan di mana-mana kalau ada kabar, ada kecelakaan, ada bencana alam, dia ke sana kumpulkan uang sampai dia kemana-mana sudah. Mau ke Palestina, mau ke Suriah, mau ke Yaman, mau ke mana-mana bawa bantuan. Saya lihat saja saya capek. Ini Ustaz apa enggak pernah capek? Tapi itu tadi, orang suka bantu orang lain, bahagia atau tidak? Bahagia, ada kebahagiaan. Sampai ketika ada seorang yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Hati keras tidak bahagia. Maka Rasulullah SAW berkata, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya, fa'atmil miskin, maka berilah makanan kepada fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Rasulullah suruh dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Kau kasih makan orang, kau akan dikasih kebahagiaan. Kenapa? Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kau masukkan kebahagiaan pada orang lain, kau akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau usap kepala anak yatim, dia bahagia karena tidak ada yang usap kepalanya. Ayahnya enggak ada, ibunya mungkin sibuk. Maka ketika usap kepalanya dia bahagia. Tapi yang usap-usap aja kasih duit. Usap-usap, udah om sudah 100 orang yang usap-usap. Nah, maksudnya kasih usap kasih duit, ya usap-usap kasih duit. Jangan usap-usap doang. Terus sudah om. Sudah. Nah, maksudnya kita bantu ya. Mau saya ini semua perbuatan baik membuat hati menjadi apa? Lembut dan menimbulkan bahagia. Di antara dalil akan hal ini, Rasulullah membuat perumpamaan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul bakhil wal munfiq." Perumpamaan orang yang bakhil yang pelit dengan perumpamaan orang yang sering berinfak, bersedekah. Kamatsali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Seperti perumpamaan dua orang. Dua-duanya pakai jubah pakaian dari besi. Ya, min thudiyihima ila taraqihima. Dari dada sampai di sini, kerongkongan. Ini taraq itu ini. Dari dada sampai sini. Ini tulang dua ini namanya al-taraqi, ini dua. Kemudian besinya cuma segitu. Fa ammal munfiq fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Adapun seorang berinfak, maka bajunya semakin melebar. Dia lega, semakin lega. Ya. Sampai menutupi kulitnya, sampai menutupi jari-jarinya, sampai menutupi bekas langkah kakinya. Wa amal bakhil, adapun orang bakhil, pelit, fala yuridu an yunfik syai'an illa laziqat kullu halaqatin makanaha. Fahuwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang berinfak, yang pelit, maka ketika berinfak ini semakin kencang, dia ingin melebarkan enggak bisa, dia dadanya semakin apa? Sempit. Itulah perumpamaan orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu dadanya sempit. Makanya di antara sebab orang suka marah-marah di antaranya karena bakhil. Anaknya baru jatuhin gelas, marah-marah. Ini gelas mahal loh. Padahal murah. Cuma dia pelit. Sampai istrinya kecelakaan, ini kejadian nyata. Abi
istrinya mobil kecelakaan. Abi kecelakaan. Mobilnya gimana? Bukan tanya kamu bagaimana. Mobilnya bagaimana? Ini pelitnya luar biasa. Yang dia pikirkan adalah mobilnya, bukan apa? Istrinya. Mungkin bagi dia istri bisa ganti lagi gampang. Subhanallah, saking pelitnya. Orang suka emosi. Orang dermawan tidak suka emosi, dermawan. Bagi dia biasa. Dia sudah biasa kehilangan harta karena Allah. Barang qadarullah. Orang pelit sedikit-sedikit perhitungan. Maka kenapa dadanya sempit, suka marah-marah? Kenapa? Pelit. Makanya ibu-ibu kalau di rumah lihat suami suka marah-marah, jangan-jangan pelit. Ibu bersabar ya. Baik. Ini di antara keuntungan duniawi. Di antara keuntungan duniawi yang disebut dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyebutkan di antara sebab kesembuhan adalah sedekah. Sebagaimana dalam hadis, "Dawu mardhakum bisadaqah." Kata Nabi SAW, sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Yaqulu Ibnu Syaqiq. Ibnu Syaqiq berkata, "Sami'tu Ibnu al-Mubarak wa sa'alahu rajulun an qurhatin kharajat fi rukbatihi mundu 7 sinin." Ibnu al-Mubarak radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang yang punya luka di lututnya sudah 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Keluar nanah sudah 7 tahun. Waqad alaja bi anwa'il ilaj. Maka dia sudah berobat dengan berbagai macam obat. Wa asal atibba falam yantafi bihi. Dia sudah tanya kepada para tabib-tabib, ternyata tidak bermanfaat. Maka Ibnu Mubarak berkata, "Idhab fa'ahfir atau fahfar bi'ran fi makani hajatin ilal ma." Pergilah engkau gali sumur di tempat yang orang butuh air. Fa ini arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsik anka dam. Fa fa'ala rajul fabari. Maka dia pun kata Ibnu Mubarak, saya berharap kalau kau gali sumur keluar air, maka akhirnya darah yang keluar, nanah yang keluar darimu berhenti. Orang tersebut nurut, akhirnya dia cari tempat orang butuh air, dia gali sumur sehingga orang bisa ambil air, akhirnya lukanya apa? Sembuh. Setelah 7 tahun dia sakit tidak sembuh-sembuh. Dan ini pengalaman banyak, orang sembuh karena apa? Sedekah banyak. Ya, saya sering cerita, saya pernah ketemu dengan seorang sudah kena kanker, kemudian dia sudah divonis mati 3 bulan lagi mati oleh dokter. Akhirnya dia sudah habis uang untuk operasi. Akhirnya kata dia, "Ustaz, ada seorang wanita salehah nasihati saya. Kamu begini-begini." Akhirnya dia sisa uang sedikit, dia sedekahkan sebagian yang dia mampu, kemudian dia puasa Senin Kemis, akhirnya sembuh total. Sembuh total. Kemudian dia buka perut dia bilang, "Ustaz, ini bekas operasi saya lihat. Sudah sampai berulang-ulang dirobek, tebal bekas-bekasnya." Ya. Sembuh karena apa? Sedekah. Dan ini diyakini oleh orang-orang Arab. Saya dulu kawan dari Arab bilang, "Firanda, ini ada uang sekian, ada saudara saya yang sakit, dia ingin berinfak untuk kesembuhan." Ya udah, kita infakkan, bikin musala, bikin apa. Ya. Jadi di antara sebab kesembuhan ini perkara duniawi adalah menyembuhkan apa? Penyakit, menyembuhkan penyakit. Ya. Kemudian juga ya di antara manfaat sedekah adalah untuk menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa kekhawatiran. Datang dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah kemudian memberi wejangan, berkhutbah. Ini khilaf, apakah ini khutbah ataukah sekedar wejangan? Khilaf di kalangan para ulama. Di antara wejangan yang Rasulullah sampaikan, "Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Kata Nabi SAW, jika kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dan salatlah dan bersedekahlah. Di situ ada ibadah khusus. Rasulullah sebut apa? Berdoa, kemudian apa? Takbir, kemudian salat, kemudian apa? Sedekah. Ya, berdoa, takbir, salat, sedekah. Di antara sedekah. Ibnu Daqiq berkata dalam mensyarah hadis ini, "Wa fil hadis dalilun ala istihbabi dzalika indal makhawif listidfa'il bala al-mahdzur." Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan hal-hal tersebut ketika ada perkara-perkara yang dikhawatirkan, ditakutkan, untuk menolak bala yang dikhawatirkan.
Dia mengkiaskan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita khawatir, sedekah. Hati gelisah khawatir ini, sedekah. Akan menangkan apa? Hati. Dan itu kemanfaatan duniawi. Khawatir nih, anak nanti begini-begini, khawatir, sedekah. Allah akan hilangkan kesulitan tersebut dan Allah akan menangkan apa? Hati. Karena para sahabat ketakutan ketika ada gerhana. Rasulullah suruh apa? Sedekah. Di antara manfaat duniawi adalah didoakan oleh para malaikat. Didoakan malaikat. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan." Ya, tidaklah tiba seorang hamba di pagi hari, para hamba di pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat tersebut berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Wa yaqul akhar, dan satu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang pelit. Ya. Ini setiap pagi ada malaikat yang doakan. Kamu kita bersedekah kapan saja, didoakan sejak pagi. Sebagian orang memahami hadis ini dengan salah paham. Mereka mengatakan sedekah subuh. Enggak, ini doa tetap berlaku bagi orang yang bersedekah kapan saja, paham? Kamu ingin bersedekah pagi-pagi silakan, tapi kalau belum ada orang yang disedekahkan ya enggak usah, nanti aja. Karena bisa jadi siang hari ada orang yang butuh, atau kita sedekah di sore hari karena ada yang dibutuhkan di sore hari. Karena sebagian orang ingin bersedekah setiap ba'da subuh, terkadang belum ada orang miskin pagi-pagi. Ini maksudnya doa ini bukan bersyarat harus bersedekah di pagi hari, paham? Jangan salah paham. Jadi setiap pagi ada malaikat yang mendoakan bagi orang yang bersedekah kapan saja. Semakin cepat bersedekah semakin baik. Tetapi ada hal yang kita tinjau atau kita menjadi perhatian, di antaranya di saat kalau orang sedang apa? Butuh. Ya. Taib, ini di antara keutamaan bersedekah di dunia. Ya. Banyak sekali. Ya. Yang tadi di antaranya apa? Harta semakin ditambah. Makanya saya sampaikan juga, pertama kali saya ke UIM, saya masuk di kelas, ada seorang guru bercerita tentang kisah seseorang, dia cerita sama kita, kisah seorang yang ahli sedekah. Dia setiap dapat harta dia kasih sama orang, setiap dapat harta dia kasih sama orang. Akhirnya teman-temannya protes, kamu dapat harta, kamu kasih orang, dapat harta, kamu kasih orang. Kata dia, saya punya kebiasaan sama masyarakat dan Allah punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya kalau saya kasih masyarakat, maka ada kebiasaan Allah kasih saya rezeki. Allah punya kebiasaan kasih saya rezeki. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah sama saya dengan merubah kebiasaan saya terhadap apa? Masyarakat. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah terhadap saya memberi rezeki dengan saya merubah kebiasaan saya terhadap masyarakat. Yaitu kalau saya tidak bersedekah, mungkin Allah akan rubah kebiasaannya kepada saya. Maka dia senantiasa berinfak dan berinfak. Tapi sekarang kita masuk pada keutamaan sedekah di akhirat. Terkait dengan keutamaan akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang bersedekah dalam banyak ayat. Allah perintahkan dalam banyak ayat untuk bersedekah, banyak sekali. Wa anfiqu banyak sekali. Ya. Berinfak di jalan Allah, berinfak dalam kebaikan. Ya. Di antaranya Allah mengatakan misalnya ciri penghuni surga. Ciri ibadur rahman. Atau ciri penghuni surga, ya. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidh. Kata Allah dalam surat Al-Imran, ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang senantiasa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Seorang berusaha untuk senantiasa berinfak. Kalau lapang dia mudah berinfak, dalam kondisi sulit dia berinfak meskipun sedikit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya berinfak sepenggal butir korma.
Jadi berusaha terus berinfak. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang senantiasa berinfak dengan fi'il mudhari'. Alladzina yunfiquna. Orang-orang yang senantiasa berinfak. Dan kita tahu fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan. Kalau kita dalam bahasa Inggris disebut apa? Continuous tense. Dan menunjukkan tajaddudul fi'il. Al-fi'il mudhari' yadullu ala tajaddudil fi'il. Berulang-ulangnya perbuatan tersebut. Dia melakukan lagi. Dia melakukan lagi. Maka dia senantiasa berinfak adalah ciri-ciri penghuni surga. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan lagi dengan isim fa'il, ya. Kata Allah tentang penghuni surga, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri penghuni surga, as-sabirin, orang yang sabar, as-sadiqin yang imannya benar. Ya, wal-qanitin yang ibadahnya lama, yang kuat ibadah. Kemudian wal-munfiqina dan orang-orang yang berinfak. Di sini Allah menggunakan isim fa'il. Kata Tahir bin Asyur rahimahullahu taala dalam tafsirnya, isim fa'il lebih kuat dari fa'il mudhari'. Kalau isim fa'il menunjukkan subut al-wasf lil fa'il. Bahwasanya dia memiliki sifat itu sudah menempel pada dirinya. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan berulang-ulang, lebih kuat ini. Dua-duanya menunjukkan perulangan perbuatan. Tapi isim fa'il menunjukkan dia memang sudah memiliki sifat itu, sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi perangainya, suka berinfak. Dua-duanya menunjukkan kesinambungan. Tapi isim fa'il lebih kuat. Maka di antara ciri penghuni surga adalah orang yang senantiasa berinfak. Nah, kita berusaha ada infak, mau banyak ke sedikit, rutin. Jangan lupa rutin infak. Ada infak harian, ada infak mingguan, mungkin ada infak bulanan, ada infak tahunan yang besar-besar, terserah. Yang penting kita sering berinfak. Kemudian, ya. Di antara faedah ukhrawi orang bersedekah. Sedekah adalah bukti keimanan. Bukti keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Kenapa dikatakan bukti? Kata para ulama, karena manusia kodratnya cinta sama harta. Cinta sama harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Nah, Allah ingin tunjukkan, ingin tahu mana bukti keimananmu. Di antara bukti keimanan yaitu kau merelakan yang kau cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berinfak menunjukkan bukti keimanannya. Makanya beberapa amal soleh Rasulullah buka dengan syarat seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamu. Karena muliakan tamu butuh duit. Dan tidaklah orang semangat muliakan tamu kecuali imannya benar. Imannya benar. Benar-benar tamu datang dia semangat, dia kasih jamuan yang menyenangkan. Bukan dia jamu sambil mukanya cemberut. Duit habis lagi, beli lagi. Enggak. Dia benar-benar semangat. Ya. Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka dia sambung apa? Silaturahmi. Silaturahmi butuh duit. Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka dia muliakan apa? Tetangganya. Tetangga juga butuh duit. Bikin makanan, kirim ke sebelah. Ini ibadah yang butuh iman yang benar. Di antara ibadah yang butuh iman yang benar adalah bersedekah. Yakin bahwasanya sedekah ini akan diganti oleh Allah. Maka sedekah itu bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih pelit berarti iman antum bermasalah. Kemudian di antara manfaat akhirat sedekah, bahwa sedekah menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar, kama yudfi'ul ma'un nar." Sungguhnya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin dihapuskan dosa-dosa kita. Ini keuntungan apa? Ukhrawi. Kemudian di antara keuntungan ukhrawi terkait dengan sedekah,
bahwa sedekah menghalangi dari api neraka jahanam. Sedekah menghalangi dari api neraka jahanam. Ini di antara faedah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nara walau bisyaqqit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Pasti ada pengaruhnya, meskipun sepenggal korma. Apalagi kalau sedekahnya banyak. Makanya ketika Nabi bersabda terhadap para wanita di zaman Nabi SAW, yaitu para sahabiat, kata Rasulullah SAW, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna," wahai para wanita sekalian, bersedekah kalian, sedekahlah kalian. Kenapa? Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kebanyakan kalian adalah penghuni neraka jahanam. Jadi bahan bakar buat neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami wanita banyak penghuni neraka jahanam?" Rasulullah jelaskan, "Li anna kunna takfurnal ashir," karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Lupa. Wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluh. Rumah begini, ekonomi begini, mengeluh melulu. Curhat. Curhatnya kepada teman, curhatnya kepada orang tua, curhatin suami, suka mengeluh. Wa tukthirna la'nah, suka mengumpat. Maka kalian banyak menghuni neraka jahanam. Maka apa solusi yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah berikan solusi, tasaddaqna, supaya kalian tidak masuk neraka jahanam karena suka ngomel suami. Banyaklah bersedekah. Maka Bilal pun membuka pakaian, maka mereka yulqina, ya, mereka pun melemparkan emas-emas mereka. Anting-anting mereka buka, gelang-gelang mereka buka, cincin mereka buka, mereka sedekahkan. Tidak main-main, yang mereka sedekahkan adalah harta yang paling mereka cintai, itu perhiasan. Subhanallah. Ternyata sedekah di antara cara yang paling mudah menghalangi kita dari neraka jahanam. Ya akhi, kita dosa banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa banyak sekali. Dosa terhadap pasangan, dosa terhadap istri, dosa terhadap suami. Ya. Sebagian istri suka ngomel sama suami. Sebagian kecil atau sebagian besar? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian lelaki juga begitu, suka ngomel sama istri. Tidak menghargai kerjaan istri, tidak menghargai jerih payah istri. Apalagi sudah melihat cewek sana, cewek sini, sudah istri tidak dihargai. Sampai di antara kasus yang pernah saya hadapi, suami istri datang ke rumah. Sudah kacau nih, sudah berat. Istrinya cerita, "Ustaz, suami saya ini, tampilan Masya Allah. Tampilan sudah lebih daripada Ustaz penampilannya." Benar ya? "Ustaz, suami saya kalau marah Ustaz, saya dibilang iblis." Subhanallah. Sampai istrinya dibilang apa? Iblis. Terkadang saya ditendang-tendang. Saya lihat laki-laki itu kayak saya tidak percaya. Tampangnya tampang apa? Ustaz. Tapi ternyata dia bilang istrinya apa? Iblis. Jadi kita ini dosa banyak terkait dengan pasangan, terkait dengan anak-anak tidak kita perhatikan. Maka di antara cara agar terhalang dari neraka jahanam adalah dengan banyak bersedekah. Makanya wanita-wanita di zaman Nabi ketika sadar bahwasanya bahaya masuk neraka, maka mereka segera berinfak, infak dengan harta yang paling mereka sukai, yaitu perhiasan. Kemudian di antara keutamaan ukhrawi terkait dengan sedekah, bahwasanya sedekah akan menaungi seseorang pada hari kiamat kelak. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Setiap orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak sampai semua manusia sudah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Ketika di padang mahsyar. Kita tahu di antara sifat padang mahsyar tuduna syams, matahari didekatkan sampai jarak satu mil, keringat bercucuran. Bahkan sebagian ulama mengatakan panas dari dua sisi. Pertama dari matahari yang dekat, kedua saling berdempetan manusia. Tidak ada tempat untuk duduk, semuanya berdiri. Makanya disebut Yaumal Qiyamah. Kenapa disebut Yaumal Qiyamah? Karena manusia semuanya berdiri. Enggak ada yang nongkrong duduk nunggu, ada, semuanya berdiri. Sehingga dempet-dempetan panas. Namanya kita dekat-dekatan, sesak panas atau tidak? Panas, keringat bercucuran, matahari dekat. Di saat yang panas tersebut ada sebagian orang yang dimuliakan oleh Allah dengan diberi naungan. Di antaranya orang bersedekah, datang naungan, datang sedekah menaunginya. Artinya apa? Semakin besar sedekahmu, naungan semakin nyaman. Ya tidak? Semakin besar sedekahmu, naungan semakin apa? Nyaman. Semakin nyaman. Ya.
Oleh karena jangan tanggung-tanggung untuk bersedekah. Karena kau sedang menyusun naungan buat kamu di hari kiamat kelak. Dan naungan itu berlanjut sampai semua orang diselesaikan sidangnya. Dan kita tahu sidang antara manusia mungkin lama. Ini masalah, itu masalah. Selama itu belum selesai persidangan semuanya, naungan tetap apa? Menaungi. Tetap menaungi. Oleh karena seorang berusaha bersedekah agar dia mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan ukhrawi yang dirasakan oleh orang yang bersedekah. Di antaranya disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya orang yang sering bersedekah dia akan dipanggil dari pintu surga, yaitu pintu sedekah, pintu sedekah. Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah, nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang berinfak dengan dua pasangan, itu menginfak terkait dengan jihad fi sabilillah, maka dia akan dipanggil di surga, "Wahai fulan, masuklah dari sini." Jadi pintu sedekah. Dia dimuliakan karena amal solehnya. Taib ini tentunya keutamaan sedekah sangat banyak. Ini diantaranya mungkin yang saya bisa sampaikan. Tentu masih banyak, disebutkan para ulama sampai puluhan. Ini diantaranya. Baik manfaat dunia maupun manfaat apa? Ukhrawi. Maka seorang jangan tanggung-tanggung untuk apa? Bersedekah. Terlebih lagi sedekah itu terkait dengan amal jariah. Sedekah alhamdulillah banyak. Kita bisa berinfak untuk anak istri, bersedekah buat tetangga, bersedekah untuk dakwah. Dakwah sedekah juga amal jariah, karena dengan dakwah banyak orang dapat hidayah, amal jariah juga. Disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Di antara sedekah jariah adalah sedekah yang berupa materi dan ada berupa sedekah maknawi. Di antara amal jariah maknawi adalah infak untuk dakwah. Di antara sedekah yang kelihatan real seperti infak berupa wakaf, di antaranya masjid. Di antaranya apa? Masjid. Apalagi ada pahala khusus tentang orang yang bangun masjid, akan dibangunkan baginya istana di surga. Maka di akhir pembahasan ini saya ingin menyampaikan tentang adab-adab dalam bersedekah yang harus kita perhatikan. Agar sedekah kita benar-benar efeknya luar biasa kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Di antara adab dalam bersedekah, yang pertama, yang paling penting adalah sedekah karena Allah. Jangan sampai riya. Karena orang yang riya, sedekahnya sia-sia. Lihatlah ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ditanya tentang Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i adalah seorang yudrabu bihi al-mathal fi al-karam. Orang Arab yang terkenal sangat dermawan. Anaknya masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Hatim dulu begini, suka bersedekah, dermawan, begini. Kata Rasulullah SAW, "Kana abuka arada amran fa asabahu." Dulu ayahmu itu ketika bersedekah hanya ingin sesuatu dan dia dapatkan sesuatu tersebut, yaitu dia ingin dipuji. Dan dia dapatkan pujian. Jadi orang kalau bersedekah karena ingin dipuji, dia dapat dipuji, disanjung-sanjung oleh orang. Tetapi itu aja, pahala tidak dapat. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Seperti orang yang sedekahnya tidak bernilai, itu orang yang riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang berinfak dengan riya. Bagaimana perumpamaannya? Perumpamaannya seperti batu licin, di atasnya banyak tanah yang subur. Fa asaba wabil, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang sangat keras." Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata para ulama, jadi orang kalau lihat tanah di atas, lihat tanah, orang yang lihat tanah tersebut, ini tanah subur. Tanah subur ini ditanam apa saja akan tumbuh. Mau tanam biji, tanam pohon apa, tanam bunga apa, pasti tumbuh. Kenapa? Sangat subur.
Sehingga orang yang melihat tanah ini Masya Allah ini potensinya besar, luar biasa. Ternyata tanah tersebut tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena tanah tersebut ternyata berada di atas batu yang licin. Bukan di dalam bumi, bukan di tanah, tapi di batu. Tahu-tahu terkena hujan. Hujan yang deras. Sehingga tanah tersebut semuanya sirna, tidak tersisa satu butir pun. Itulah perumpamaan orang yang riya. Dia kalau melakukan sedekah, orang lihat dia luar biasa. Luar biasa. Ternyata dia tidak dapat pahala sedikit pun. Kenapa dia riya? Karena dia riya. Oleh karenanya hati-hati kalau sedekah, jangan riya. Tidak usah ceritanya sama orang. Berusaha sembunyikan sedekah tersebut. Apalagi dibikin status, jangan ya. Jangan bikin status. Alhamdulillah hari ini telah menyantun seorang janda. Jangan. Nanti istri marah-marah. Enggak usah diam-diam. Santun-santun aja, enggak usah bilang-bilang. Jadi jangan sedikit-sedikit bikin status. Baru datang ketemu orang miskin, kemudian pencitraan, nangis-nangis ini boleh, enggak usah ngapain. Kasihan orang miskinnya juga, ya, malu-malu. Padahal cuma kasih beras 5 kilo. 5 miliar enggak apa-apa. Jadi jaga diri, jangan riak sedikit pun, jangan pamer sedikit pun. Kita sedekah berbuat infak apapun, jangan pamer. Sampai kita berinfak kepada atau memberi hadiah kepada orang tua kita, enggak usah cerita. Oh dulu ibu saya yang bangunkan ini, saya yang belikan. Enggak usah saya cerita, biar Allah saja yang tahu. Karena manusia itu kadang gatal pingin cerita. Supaya apa? Supaya diakui. Hati-hati. Jangan sampai riya. Dan sekarang riya sudah hal yang lumrah. Orang semua status apa? Publish status amal soleh yang dia lakukan. Di antaranya sedekah. Baik. Yang kedua, sedekah hendaknya dari al-kasbul halal, dari hasil yang halal. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik pula. Sebagian orang syubhat, saya dapati sebagian orang kaya, yang dia bekerja dengan yang haram-haram. Sogok sana, sogok sini, kemudian nabrak sana, nabrak sini, pakai preman sana, preman sini. Kemudian dia bikin sekolah tahfidz. Seakan-akan bagi dia, ini pembersihnya, selesai. Atau sebagian orang misalnya zina tapi bikin masjid. Bikin masjid. Sampai ada tempat lokalisasi, tempat prostitusi, ada masjid di situ. Saya tanya siapa yang bikin masjid? Katanya germo yang bikin masjid. Masya Allah. Kau kira kau bikin masjid terus selesai urusan. Dia punya tempat lokalisasi, pezina di situ, terus dia bikin masjid. Maksudnya apa? Jangan sangka yang penting saya sudah, tidak ada. Yang diterima hanyalah dari hasil yang halal. Seorang dangdutan kemudian bikin maksiat nyanyi sana nyanyi sini lagu cinta-cinta, kemudian bikin sekolah tahfidz. Tidak ada. Allah tidak terima. Kadang syubhat sehingga dia melegalkan untuk maksiat terus. Maksiat terus yang penting ada bikin sekolah tahfidz. Maksiat terus yang penting bikin masjid. Riba jalan terus yang penting bikin masjid. Bahkan masjidnya paling megah. Masjid riba. Dia menyangka dengan begitu selesai urusan. Tidak, Allah tidak terima kecuali rezeki yang halal. Tidak terima. Maka kalau ada orang kasih bantuan dengan uang riba, maksudnya apa? Kau taubat atau bagaimana? Kalau maksudnya itu bangga-banggaan, saya riba aja bisa bangun masjid, kau enggak riba enggak bisa bikin masjid. Jangan terima. Jangan terima. Karena dia akan semakin pede melakukan maksiat tersebut, dia menyangka diterima. Saya kenal seorang seperti itu, dia kerja macam-macam sini, nyogok sana, nyogok sini, terus dia bikin sekolah agama misalnya, mungkin gratisan. Semakin buat dia pede untuk terus apa? Bermaksiat. Ternyata Allah tidak menerima kecuali dari harta yang halal. Rasulullah bersabda, dirhamun wahidun sabaqat mi'at alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Yang penting halal, ikhlas, berkah insyaallah ta'ala. Kalau bisa banyak, alhamdulillah, tidak bisa yang semampunya. Allah tidak menyuruh untuk berinfak lebih daripada kemampuan. Bahkan kalau bisa, ini yang ketiga, kalau bisa dari harta yang terbaik yang dia miliki, agar dia meraih dari puncak keimanan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Sebenarnya yang kita suka sudah cukup. Saya suka harta, saya infakkan. Saya suka ini, saya infakkan. Ya.
Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wa lastum bi akhidhi illa an tughmidhu fih. Allah menegur juga, kata Allah, jangan kalian berinfak dengan harta yang yang kalian tidak suka. Kalian kalau mengambil pun kalian sambil merem karena enggak suka. Jangan seperti yang kalian kasihkan, kalau bisa kasih yang baik. Bahkan kalau bisa yang terbaik, tidak harus yang terbaik, yang penting baik. Itu tanda keimanan. Makanya kalau kita baca sirah para sahabat, mereka infakkan yang terbaik mereka miliki. Yang terbaik mereka miliki. Contohnya Abu Bakar seluruh hartanya dia infakkan. Umar menginfakkan setengah hartanya. Bahkan Umar ketika Rasulullah menyuruh berinfak, dia bilang ada satu aset yang terbaik yang saya miliki di Khaybar. Maka dia tanya Rasulullah, apa yang tidak saya lakukan? Akhirnya dia infakkan jadi wakaf. Wakaf harta yang paling dia cintai. Dia bilang ini aset yang paling saya cintai. Dia infakkan di jalan Allah. Ya. Lihatlah Abu Talha ya, kalau tidak salah yang punya kebun Buraiha. Ketika turun ayat ini, kalian tidak mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dia cari harta yang paling dia cintai, itu kebunnya. Zaman sahabat, orang kalau punya kebun korma itu orang kaya. Jadi tukang kebun orang paling kaya ketika itu. Zaman sekarang juga kalau punya kebun sawit juga paling kaya. Apalagi sampai ribuan hektar ya. Tapi dia infakkan kebunnya ini karena itu yang paling dia cintai. Khalid bin Walid, apa yang dia infakkan? Dia infakkan alat-alat perangnya. Kira-kira Khalid bin Walid yang paling dia sukai apanya? Alat perangnya, jagoan. Dia infakkan. Makanya ketika ada sahabat narik zakat dari Khalid, Khalid tidak kasih. Mereka membicarakan Khalid, Rasulullah mengatakan, wa amma Khalidan fa innakum qad zalamtum Khalidan. Adapun Khalid, kalian telah menzalimi Khalid. Sungguhnya dia telah menginfakkan, mewakafkan alat-alat perangnya. Itu kebiasaan para sahabat. Karena mereka sedang menyiapkan istana terbaik di akhirat. Maka mereka infakkan yang ibarat kita kalau bangun rumah, kita cari kalau punya duit banyak kita cari tegel yang terbaik, ubin yang terbaik, iya enggak? Semen yang terbaik, model yang terbaik, semua terbaik karena kita mau tinggali. Maka kita cari rezeki yang terbaik untuk kita bangun karena akan kita tinggali. Padahal kita tinggal cuma sebentar. Nah, kalau kita ingin bangun istana di akhirat, kita juga cari yang terbaik. Harusnya demikian, harusnya ya. Ini teori, prakteknya berat. Ini kasih kak, ini ada mesin cuci kak, bagus, cuma lagi rusak kak. Kalau kakak perbaiki bagus ya. Ya kamu perbaiki dulu baru kasih apa? Kakak. Ini kasih pemberian kepada kerabat yang terburuk, yang rusak supaya tidak memenuhi tempat. Ya enggak benar, cari yang kita sukai kasih sama keluarga. Yang kita sukai kita kasih. Bahkan kita belikan yang baru kita kasih. Ya, seperti itu. Infak yang terbaik kalau bisa. Intinya jangan berinfak dengan infak yang buruk. Ya. Sebagian orang pelit sekali, pelit sampai simpan barang sampai sudah berulat baru bingung. Sudah terlalu lama beras mulai muncul lalu baru mau kasih orang. Ya. Simpan ikan sampai mau busuk baru kasih orang. Ini apa seperti ini? Itu hanya pindahin tempat sampah ke rumah orang. Kalau cari-cari yang baik kasih. Ini kan juga sedekah iya, tapi yang Allah perintahkan bukan sedekah seperti itu. Tapi yang berikutnya, kalau bisa israr atau diam-diam, jangan tampakkan. Ditampakkan tidak mengapa, tapi sembunyi lebih baik. In tubudu sadaqati fa ni'mahi dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau tampakkan, yang penting ikhlas, oke. Tapi kalau kau sembunyikan maka lebih baik. Maka sedekah yang disembunyikan lebih afdal daripada sedekah yang dinampakkan. Kalau dua-duanya apa? Ikhlas. Jangan pernah cerita sama orang. Latih diri kita bahwasanya kita bahagia ketika orang lain tidak tahu amal soleh kita. Latih diri kita. Antum kalau puasa sunnah bisa orang lain tidak tahu, lakukan. Misalnya antum puasa sunnah terus ketika hari Senin atau hari Kamis antum bertamu rumah, kata orang ini aduh belum, saya belum mau minum, benar kan? Tadi sudah minum, maksudnya tadi subuh, waktu pas sahur. Belum minum, nanti saya mau minum, saya insya Allah taruh aja. Ya, taruh saja. Nanti pas azan pura-pura apa kek, jangan langsung siap-siap korma jadi ketahuan lagi apa puasa. Maksudnya kalau bisa sembunyikan ya. Sebagian orang nggak makan. Ini hari apa tahu? Hari Senin kan? Kalau Senin sunahnya apa? Oh iya, maksud. Jadi maksud saya kadang-kadang
Jadi kalau bisa amal soleh disembunyikan, di antara amal soleh yang utama kita sembunyikan adalah apa? Sedekah. Saya tahu sebagian orang dia bersedekah lewat saya sampai istrinya pun tidak tahu. Karena saya penyalurnya. Sampai istrinya pun tidak tahu. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga nggak ada yang tahu semuanya. Jadi maksud saya, kalau bisa sembunyi. Sebagian orang memamerkan sedekahnya. Sedekah sama ibunya, sedekah sama bapaknya, ngapain seperti itu? Menunjukkan saya ini anak berbakti, buat apa? Ya kita khawatir aja, belum tentu dia ria, tapi kita khawatir. Sebagian orang bikin masjid dengan nama bapaknya, kita khawatir aja, kita tidak nuduh ria, ya. Cuma khawatir. Orang tahu, oh Masya Allah, berbakti sama bapaknya, bangun masjid untuk apa? Bapak enggak perlu. Sudah bikin masjid nama yang umum aja. Masjid Al-Fattah, Masjid Ubay bin Ka'ab, masjid apa terserah. Karena masjid itu milik Allah, bukan milik kita. Nama itu hanya sekedar untuk pembeda, bukan pemilikan, karena masjid milik siapa? Allah. Masjid bukan masjid bapakmu, bukan masjid tantemu, bukan, tapi untuk pembeda saja. Taib, di antaranya, ya, sedekah kalau bisa kepada orang yang membutuhkan. Semakin dibutuhkan, semakin besar pahalanya. Allah berfirman, falaqatahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, au miskinan dha matrabah. Hendaklah mereka melewati, yaitu hendaknya mereka masuk surga ya, dengan melewati rintangan. Caranya dengan apa? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makanan di hari kelaparan. Kita memberi makan bukan di hari kelaparan dapat pahala, apalagi di hari musim kelaparan. Seperti orang berinfak pahalanya banyak, apalagi di saat pandemi luar biasa pahalanya. Orang lagi susah makan, itu pahalanya luar biasa tatkala pandemi. Hari biasa pahala, apalagi tatkala musim pandemi. Au yatiman dza maqrabah, atau anak yatim yang punya kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ini lebih utama untuk kita sedekah. Ada orang miskin bertingkat-tingkat. Ada orang miskin enggak punya apa kecuali tanah, itu sangat miskin. Kita kasih maka pahalanya lebih apa? Besar. Semakin dibutuhkan semakin besar. Ya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, wa ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Sururun tudkhilu ala qalbil muslim, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya, dia lapar dikasih makan, luar biasa. Antum kasih makan orang gembira lihat mereka, antum juga bahagia. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya, bahagia, hutang dilunaskan. Au takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Ini jadi semakin orang butuhkan semakin besar pahalanya. Demikian juga semakin dekat kekerabatan semakin besar apa? Pahalanya. Makanya Allah mengatakan au yatiman dza maqrabah, atau anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Anak yatim secara umum pahalanya besar, apalagi yang punya hubungan apa? Kekerabatan. Jadi perhatikan sisi ini. Kemudian di antara adab dalam bersedekah, jangan tunda-tunda. Kalau dalam hati ada terbetik untuk sedekah, sedekah aja, enggak usah tunda-tunda. Lihat orang kasih aja, alhamdulillah nanti rezeki banyak. Maksudnya jangan bilang nanti buat ini ya, depan kita ada orang miskin, kalau kasih aja. Ada orang tukang sapu-sapu, kasih aja. Ada lihat orang misalnya lagi Gojek atau apa, kasih aja, jangan tunda-tunda. Ada duit kasih. Enggak usah tunda-tunda. Urusan pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak perhitungan juga nanti aja. Ini akhirnya enggak jadi sedekah. Sedekah aja. Ada yang kita persiapkan untuk sedekah-sedekah besar, ada yang di depan mata kita enggak usah tunda-tunda. Ada orang tetangga datang lagi susah. Waduh, tetangga atau kerabat. Udah dia lagi susah, kasih aja. Nanti kerabat Allah kasih lagi. Paham? Kecuali tetangga minta, kerabat juga minta, itu ada pertimbangan. Kalau ada di depan mata kasih. Karena betapa sering kita kasih sedekah kita tunda-tunda, akhirnya kesempatan tersebut apa? Hilang. Di antara hilangnya orang tersebut kita cari enggak dapat lagi, di antara sebab hilangnya keinginan sedekah dihilang. Allah cabut sehingga tidak lagi ingin apa? Sedekah. Makanya dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan, idza fatahallahu ala ahadikum babal khair falyusri ilaihi. Jika Allah membukakan pintu kebaikan pada salah seorang dari kalian, maka masuklah segera.
fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, dia tidak tahu kapan ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera bersedekah. Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Jangan tunda-tunda. Yang berikutnya ketika bersedekah jangan alman wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian mengikutkan sedekah kalian sudah ikhlas, tidak riya. Tapi meskipun ikhlas ternyata di belakangan kalian alman. Mal itu merasa punya jasa sama dia. Al adha, kata-katain sehingga dia menyakitkan hatinya. Ini enggak boleh dua-duanya. Kata Al-Ghazali, alman asalnya adalah hati. Ketika membantu merasa tinggi. Jangan. Ini penyakit yang menimpa banyak orang. Ketika dia bersedekah dia merasa dirinya apa? Tinggi. Dia merasa orang itu punya hutang budi sama dia. Ya. Hati-hati. Saya ingatkan bahwasanya sedekah itu fungsinya adalah membersihkan jiwa. Kata Allah tentang Abu Bakar As-Siddiq, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk memerdekakan budak-budak, di antaranya Bilal. Yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Bukan untuk mungkin merasa punya hutang budi, punya jasa sama orang, enggak. Dia bersedekah untuk mensucikan dirinya karena kita ini banyak penyakit. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbil a'la. Dia berbuat baik bukan karena untuk balas budi. Dia tidak punya hutang budi, tapi dia ingin mensucikan dirinya. Dia melakukannya karena mengharap wajah Allah. Wala saufa yardha, maka sungguh dia akan ridha. Dia cuma akan masuk surga. Allah menyebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka ya Rasulullah untuk mensucikan mereka, mensucikan hartanya dan mensucikan diri mereka. Jadi fungsi sedekah itu kita semakin bersih. Semakin bersih semakin tawadhu, semakin tidak sombong. Kapan fungsi sedekah menjadikan kita semakin sombong, angkuh, tidak ada nilainya. Terbalik, bukan mensucikan diri, mengotori jiwa. Ada orang sedekah tapi semakin mentang-mentang, semakin sombong, itu sedekah yang mengotori jiwa, tidak ada nilainya. Di antaranya alman. Merasa mentang-mentang punya jasa, nanti akhirnya diungkit-ungkit suatu waktu. Ini tidak boleh. Maka saya katakan, kita rubah mindset kita, cara berpikir kita. Kalau kita berbuat baik sama orang, justru kita yang utang budi sama dia. Sederhananya, agar kita enggak mentang-mentang. Kenapa kita yang berutang budi sama dia? Karena dengan ada dia, kita punya kesempatan untuk beramal soleh. Kalau enggak ada orang miskin, siapa yang mau kita sedekahin? Di antara ciri hari kiamat kelak, harta di mana-mana. Sampai seorang tidak menemukan siapa yang mau dia sedekahi. Semua sudah cukup. Saya punya kawan, dia berobat suatu tempat, istrinya sakit. Karena dia ingin menyembuhkan istrinya, dia keluar di pagi hari, mungkin istrinya mau operasi, saya lupa. Pokoknya mau jalani pengobatan. Maka dia cari orang sedekah, enggak dapat dia waktu itu. Pagi-pagi kalau masih dia cari enggak dapat, cari orang miskin enggak dapat, mungkin sebelum subuh atau setelah subuh, dia enggak dapat. Ada waktu, padahal dia istrinya akan segera melakukan tindakan misalnya, atau dilakukan tindakan. Jadi justru kita itu ada orang yang kita sedekahi, kita yang punya hutang budi sama dia. Ada orang bilang sama saya, Ustaz, om saya atau kakak saya atau kerabat saya tiap bulan minta duit Ustaz. Saya sudah nasihati tapi dia minta duit terus. Saya bilang, kau bersyukur. Allah kasih engkau jadwal sedekah bulanan. Kerabat lagi. Mau enggak mau kau keluarkan. Kerabat. Kau nasihati, tugas menasihati, ya sudah, nasihatkan sudah. Bukan berarti kau nasihati enggak mau, udah stop. Enggak. Kasih aja enggak apa-apa. Yang penting kau sudah nasihati, kau sudah arahkan, mungkin dia tidak mampu, mungkin dia sudah coba. Ya sudah kasih aja, ini sedekah bulanan dijadwalkan buat kau sedekah kepada kerabat. Pahalanya luar biasa. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang diuntungkan, kita atau dia? Kita yang diuntungkan. Kita bantu orang kasih makan, dia cuma makan selesai urusan. Kebutuhan dia sebulan selesai urusan. Kita begitu sedekah, ini pahalanya abadi. Di dunia pun di akhirat seperti yang kita sebutkan tadi. Pahalanya abadi. Siapa yang diuntungkan? Kita. Kita keluarkan 100.000 buat dia, Allah ganti 1 juta bisa jadi, berlipat-lipat. Siapa yang diuntungkan? Kita atau dia? Kita. Oleh karenanya kalau bersedekah, jangan menjadikan kita yang punya jasa sama dia. Justru sebaliknya, dia berjasa sama kita. Ini cara mindset agar kita tidak merasa mentang-mentang. Saya ulangi, agar kita tidak merasa mentang-mentang. Karena kapan kita merasa mentang-mentang, nanti kita ungkit satu saat. Apalagi kalau dia lagi masalah sama kita. Kita udah bantu terus ternyata dia jelek-jelekin kita. Langsung kita kurang ajar. Saya sudah bantu 20 tahun, ternyata dia begini-begini, kita ungkit. Ketika kita ungkit, seluruh pahala hilang, rugi. Kita bantu orang 20 tahun, terus kita ungkit, sakiti hati dia.
Saya bantu 20 tahun, dia gini. Habis pahala kita. Habis, rugi. Maka kalau bersedekah, jangan merasa kita berjasa. Jangan hilangkan penyakit. Sehingga hati kita semakin bersih. Saya bersedekah ini karena bentuk syukur kepada Allah. Bisa membantu sama kaum muslimin, bisa membantu kerabat. Ini kewajiban bahkan dari yang bisa saya lakukan. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman, "La tamnun tastakthir." Janganlah engkau alman merasa besar dengan apa yang kau lakukan. Sebagian ahli tafsir membawakan ayat ini bahwasanya kalau kau sudah memberikan sesuatu jangan merasa besar perbuatanmu. Jadi supaya tidak ujub, kita sedekah berapapun jangan merasa besar. Sedekah 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar. Ada enggak orang sedekah? Ada yang sampai 100 miliar juga ada. Tapi jangan pernah merasa itu apa? Besar. Ini kita ujub. Lihat orang, kita bikin bangunan misalnya masjid sampai puluhan miliar, lihat orang bikin masjid cuma 5 miliar, cuma sedikit. Artinya kita merasa ujub. Akhirnya terjadi dalam dosa yang lain. Maka jangan pernah merasa besar dengan apa yang kita berikan. Mau berikan pada orang tua, berikan pada kakak adik, jangan pernah itu besar, enggak. Ini semua kecil. Saya keluarkan beberapa persen dari harta saya, sedikit. Abu Bakar yang menginfakkan 100% hartanya tidak pernah merasa besar. Tidak pernah merasa besar. Sampai ketika Nabi memuji Abu Bakar di depan Abu Bakar, kata Nabi, karena Nabi tahu Abu Bakar tidak akan sombong, tidak akan ujub. Rasulullah SAW berkata, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak pernah bermanfaat kepadaku harta apapun seperti manfaat harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Tidak, enggak. Dia menangis. Kata dia, "Mali wa nafsi illa laka ya Rasulullah." Tidaklah hartaku dan jiwaku kecuali hanya untuk Anda ya Rasulullah. Menangis. Ya. Bukan sombong, bukan angkuh. Ya. Oleh karenanya, jangan pernah merasa besar apa yang kita lakukan. Ya. Taib, ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.